Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan subbab materi yang pertama, yaitu terkait dengan memori, keyakinan, dan pengetahuan. Di mana di sini memori itu merupakan kemampuan daya ingat kita mengingat suatu hal atau mengingat bagaimana suatu hal itu dikerjakan. Misalkan bagaimana kita memasak telur, bagaimana kita naik sepeda, bagaimana cara kita berbicara bahasa Inggris. Di sini juga ada memori faktual, yang dimana memori faktual ini lebih ke kenangan pribadi yang kita alami sendiri. Contohnya seperti saya ingat perayaan ulang tahun saya yang kelima sangat meriah. Lalu ada juga memori episodik, yang dimana memori episodik ini tidak hanya mampu mengingat suatu kejadian, tapi juga kita dapat mengingat bagaimana merasakan kejadian itu. Misalkan contoh yaitu saya pergi ke pertunjukan opera, di mana itu merupakan memori pribadi saya, dan Puccini menyusun Madame Butterfly, yaitu itu adalah memori faktual, dan penampilan khusus dari Tutu Piccolo Idio terdengar seperti itu. Jadi itu merupakan memori episodik. Selanjutnya, memori itu bukanlah merupakan sumber dasar dari pengetahuan. Memori itu hanya kemampuan kita untuk mengingat suatu pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya melalui persepsi, testimoni, ataupun a priori. Jadi di sini contohnya kita tidak hanya mengingat memori di masa lalu, tapi juga kita dapat mengingat memori masa hari ini, yaitu contohnya seperti hari ini adalah hari Senin. Jadi di sini memori juga dapat keliru atau salah karena adanya keterbatasan kemampuan daya ingat yang kita miliki. Contohnya, saya ingat bahwa sewaktu SD, teman yang pertama kali saya kenal yaitu Ayu. Namun faktanya sebenarnya orang yang pertama kali saya kenal yaitu adalah Kartika. Jadi di situ memori bisa keliru atau salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab yang kedua, yaitu mengenai gambar memori, di mana di sini Igmar Brickman menyebut bahwa kita saat kita mengingat sesuatu, kita juga dapat merasakan bagaimana baunya, bagaimana cahayanya, bagaimana detail dari kejadian atau memori itu. Jadi di sini lebih seperti serpihan film di masa lalu yang diputar kembali. Jadi di sini ada 2 poin terkait dengan memori memainkan peran epistemik. Yang pertama yaitu saya dapat mengingat fakta atau kejadian di masa lalu tanpa memiliki gambaran tersebut. Contohnya yaitu seperti saya ingat bahwa guru SD saya memiliki rambut warna merah, walaupun saya tidak tahu bagaimana kondisinya atau keadaannya saat ini. Selanjutnya yaitu kita juga dapat menceritakan memori dengan cara yang kurang tepat atau kejadian yang kurang tepat. Misalkan saya ingat pernikahan tahun lalu teman saya itu menggunakan setelan baru dan janggutnya dicukur rapi, tapi memori yang saya miliki salah, padahal pada saat pernikahannya dia memiliki janggut seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada penyaji kedua. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi untuk sebab yang kedua, yaitu mengenai gambar memori. Sebuah teori alternatif lain menyatakan bahwa kenangan disimpan dalam bentuk kesengajaan yang harus diingat. Keadaan mental kita saat mengingat kejadian yang kita alami terdahulu menggambarkan sifat dari memori yang kita ceritakan, bukan tentang gambaran yang kita ingat tentang kejadian tersebut. Jadi sebagai contoh, ketika saya mengingat tentang pesta pernikahan seorang teman di masa lalu, ingatan saya secara umum lebih tertuju kepada mewahnya pelaksanaan acara pernikahan tersebut, bukan tertuju kepada hal-hal detail seperti mungkin kursi pengantin yang berlapis emas, meja-meja yang banyak, dan beragamnya jenis masakan yang tersedia dalam pesta tersebut. Hal-hal detail seperti ini yang saya ingat itu secara samar-samar atau tidak diingat dengan baik, tetapi hal itulah yang menggambarkan mewahnya suatu pesta pernikahan. Selanjutnya di subbab yang ketiga, yaitu teori kausal memori. Menurut Hume, gambaran akan memori jauh lebih hidup dan berwarna jika dibandingkan dengan imajinasi kita. Imajinasi yang kita hasilkan tidak terbatas oleh aturan-aturan tertentu, sedangkan memori yang kita hasilkan tertahan
oleh adanya batasan ingatan akan suatu hal. Jadi sebagai contoh, memori saya tentang liburan saya minggu lalu tidaklah begitu jelas saya ingat, berbeda dengan imajinasi saya yang akan saya ciptakan tentang liburan di musim panas nanti. Saya bisa dengan sangat jelas menggambarkan apa yang akan saya lakukan nanti pada saat liburan musim panas. Adapun contoh lain di buku mengatakan bahwa saat saya berumur 5 tahun, saya ingat saya mempunyai topi biru, dan saya mengingatnya kembali ketika saya melihat foto mengenakan topi tersebut dan berusaha menggambarkannya saat saya berumur 5 tahun. Saya mengingat topi biru tersebut saat saya melihat foto saya saat itu. Jadi di sini kita membutuhkan bukti-bukti lain atau dukungan-dukungan untuk mulai mengingat, seperti catatan harian, seperti foto, atau diingatkan oleh teman tentang suatu kejadian kita di masa lalu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keraguan dan fakta pada masa lalu. Nah, teori keraguan Kartesian berpendapat bahwa situasi skeptis itu dapat terjadi jika kejadian masa lalu itu tidak dapat diingat. Kemudian teori Russell itu mengatakan bahwa suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu itu mungkin saja tidak terjadi pada masa lalu, mungkin saja terjadi pada masa sekarang. Kemudian seseorang yang menceritakan mengenai suatu kejadian masa lalu yang diimbuhi dengan imajinasi akan disebut dengan seorang yang pembual. Nah, seorang yang menceritakan memori pada masa lalu dan ditambahkan dengan imajinasi ini hanya akan benar-benar memahaminya jika mereka bisa memberikan bukti atas kejadian masa lalu tersebut. Selanjutnya adalah hubungan antara persepsi, testimoni, dan juga memori. Jadi, memori itu dapat mematahkan keyakinan kita tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan juga apa yang kita baca pada saat ini. Nah, memori memiliki efek yang berhubungan dalam kaitannya dengan persepsi dan testimoni. Jadi, ilmu pengetahuan yang kita miliki juga sangat membantu saat kita ingin menggambarkan memori yang kita miliki. Nah, pentingnya memori terkait dengan kehadiran kita sebagai individu. Bayangkan saja jika kehidupan kita ini kita tidak memiliki memori. Hal yang lebih parah, apakah kita akan dapat merasakan diri kita sendiri seutuhnya jika memori itu tidak ada? Jadi, memori itu adalah suatu hal yang penting. Kemungkinan kita akan merasa kehilangan diri kita sendiri jika kita tidak memiliki memori. Seperti itu. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator dan terima kasih.